Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, lancar? Lancar semua? Alhamdulillah. Semoga dilancarkan terus sampai nanti di akhir Ramadan ya. Dan semoga semuanya mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini dan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah amaliyah, amal-amal soleh di bulan suci dan penuh berkah di bulan Ramadan pada tahun ini. Shalawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, hari ini kembali Abi akan menyampaikan sebuah tausiah sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini ya. Tausiah yang akan Abi sampaikan pada pagi hari ini berkenaan tentang iktikaf ya. Kenapa iktikaf? Karena iktikaf menjadi salah satu sunnah yang biasa dilakukan oleh umat Islam di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Karena kita sudah memasuki 10 malam terakhir, jadi marilah kita melaksanakan iktikaf di masjid-masjid yang terdekat ya. Hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad ini rutin menjalankan iktikaf di masjid pada malam 10 terakhir pada bulan Ramadan ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Dan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai pelaksanaan iktikaf di masjid, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Iya. Nah, bagaimana? Udah mau iktikaf belum nanti malam? Iya, iktikaf ya. Kalau misalkan belum berani sendiri, ajak orang tuanya ya. Atau jika orang tuanya ada yang berangkat iktikaf, berarti ikut orang tuanya untuk melaksanakan iktikaf juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang iktikaf, apa sih iktikaf itu? Dari segi bahasa nih, iktikaf artinya berdiam dan bertaut pada sesuatu, baik maupun buruk secara terus-menerus. Selain itu, pengertian iktikaf berdasarkan 4 mazhab adalah yang pertama, menurut Imam Hanafi, iktikaf artinya berdiam di dalam masjid disertai dengan puasa dan niat iktikaf berdiam. Kemudian pengertian iktikaf menurut mazhab yang lainnya, yang yakni adalah Imam Maliki, adalah berdiamnya seseorang muslim mumayyiz di sebuah masjid yang boleh didatangi semua orang, diiringi dengan puasa sambil menjauhi jimak selama sehari semalam atau lebih dengan tujuan beribadah. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, iktikaf adalah berdiamnya seseorang dengan kriteria khusus di dalam masjid dengan niat
Mazhab Hambali mengartikan iktikaf sebagai berdiam di masjid untuk beribadah dengan tata cara tertentu, sekurang-kurangnya selama sesaat, yang dilakukan seorang muslim waras dan suci dari perkara yang mewajibkan mandi. Sementara itu, tujuan iktikaf adalah untuk menjernihkan hati dengan cara bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, memusatkan diri untuk beribadah dalam waktu-waktu luang dengan berkonsentrasi kepada ibadah tersebut dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang menjalankan iktikaf juga harus melepaskan diri dari kesibukan duniawi, berserah diri hanya kepada Allah agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah iktikaf, atau dengan bahasa mudahnya ini adalah iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan melaksanakan ibadah-ibadah apapun yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus niat iktikaf, apa niatnya? Niatnya adalah untuk menjalani iktikaf dengan hati yang ikhlas. Seseorang harus mengucapkan niat, ya, baik pun di dalam hati ataupun diucapkan, ya, karena akan menjadi salah satu syarat dalam menjalankan iktikaf. Adapun bacaan niat iktikaf yang biasa dilafalkan dalam hati adalah nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Artinya, saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala, ya. Terus tata caranya gimana sih iktikaf itu? Iktikaf itu pelaksanaannya dilakukan dengan berdiam diri di masjid dan dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, witir, hingga sholat hajat. Selain sholat, ibadah yang bisa dilakukan yakni membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang beriktikaf juga disunahkan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, bahwasanya Engkau menyukai pemaaf, karena itu maafkanlah aku. Kemudian untuk waktu iktikaf dianjurkan pada setiap waktu di bulan Ramadan maupun yang lain, ya. Jadi iktikaf tidak harus melulu hanya di bulan Ramadan. Di bulan yang lain di luar bulan Ramadan juga tidak apa-apa untuk melakukan iktikaf, ya. Dan yang perlu diingat, iktikaf itu dilakukan di dalam masjid, ya. Kalau bukan di masjid, bukan iktikaf namanya, ya. Iktikafnya adalah di masjid, ya, bukan di rumah. Bukan main-main keluar masjid dan bukan berlari-larian atau bermain-main di dalam masjid, ya. Tapi berdiam diri di masjid dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu saja yang dapat Abi sampaikan di pagi hari ini tentang iktikaf. Semoga dapat dipahami, dapat juga dijalankan, dan semoga iman kita semakin bertambah dan menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup perjumpaan kita di pagi hari yang cerah ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.